Iya, rupanya kita adalah jemaat yang setia ya. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini sampai ke depan ya. Yaitu yang pertama adalah Saudari Ong Ling Hua ya, 5 November. Lalu Saudari Jen Talita, sebenarnya ini Jen Talita ini sudah pindah ke Grogol ya. Lalu Ibu Risa tanggal 7 November. Lalu yang keempat Bapak Haryanto Kosasih 7 November. Ibu Mary Lau 8 November. Bapak Yanto Setianto 10 November. Ibu Yani 10 November dan Saudara Devin Hendrawan 11 November. Apakah ada yang hadir di sini yang berulang tahun? Tidak ada ya, mungkin siang Pak Haryanto Kosasi juga biasa siang. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan ada pengumuman yang tertinggal bahwa nanti tanggal 19 November ada KKR ya, Kebangunan Rohani yang diselenggarakan di Gereja Baptis Bait Lahim. Pembicaranya adalah Pendeta Kristianto dari Gereja Bait Tani Sukabumi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk di dalam ibadah kita. Terima kasih Bapak Diakon Joko. Sekali lagi selamat pagi, selamat datang, selamat berbakti. 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka buku nyanyian pujian kita dari nomor 21 dilanjutkan dengan 227. Bapak Diakon Joko akan memimpin kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak anakmu. Engkaulah Raja Israel, engkau Taruk Isai. Mubaraklah hai Raja, engkau pemberi damai. Malaikat yang di surga memujimu Tuhan. Segala ciptaanmu gemakan pujian. Bagai umatmu Israel menyongsong datangmu. Ku naikkan doa syukur padamu Tuhanku. Bagimu juru selamat, umatmu bermadam.
yang maha tinggi, laguku bergemar. Terimalah ya Tuhan pujianku kini. Kau Raja yang termulia, rahmat-Mu abadi. Kita lanjutkan dengan nyanyian pujian dari 227, Ku Ikut Tuhanku. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku damai hatiku, ku ikut meski sengsara karena kuasa yang gelap. Tuhan kasih-Mu menghibur, maka langkahku tetap. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut berendah hati, ku sangkali diriku. Satulah yang ku idamkan, kemuliaan nama-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sidang dipersilakan duduk kembali. Saudara, kalau saudara membawa Alkitab, kita akan buka Alkitab kita. Dan pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari 1 Korintus 15, ayat yang ke-57 dan ke-58. Baik, kalau saudara-saudara sudah menemukan ayatnya, kita akan baca bersama-sama kedua ayat ini. Pada hitungan ketiga kita akan memulainya. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan yang akan mendasari khotbah yang akan disampaikan nanti. Kita akan berdoa terus agar sungguh firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan menaikkan satu lagi pujian. Kaulah Tuhanku, sebagai persiapan kita untuk menaikkan doa syafaat. Bapak Diakon Tony akan menaikkan doa syafaat pada saatnya nanti. Kita akan berdoa terus untuk pengembalaan di gereja kita, agar sungguh Tuhan berkenan, Tuhan berkati.
agar pengembalaan ini boleh menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya jemaat, tetapi semua orang. Kita berdoa terus untuk kehadiran, baik di sekolah minggu, di kebaktian, di setiap persekutuan yang ada di gereja ini. Kita berdoa bagi panitia Natal yang terus bekerja dan masih terus bekerja. Kita berdoa untuk panitia pencalonan. Kita berdoa untuk KKR yang tanggal 19 nanti akan diadakan. Sungguh berkat Tuhan boleh dilimpahkan, ada banyak keputusan, ada banyak hal yang boleh kita raih, yang boleh kita menangkan. Kita berdoa juga untuk pos PI dan cabang kita. Kita berdoa untuk pergumulan pribadi masing-masing. Kita berdoa untuk semua hal yang akan terjadi di negara kita menjelang pemilu nanti tanggal 14 Februari nanti dan pada saat pemilu serta hasilnya, agar sungguh Tuhan memberikan yang terbaik. Kita persiapkan diri dengan SNP. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, melalui ibadah yang kami sajikan pada pagi ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang tidak membuat kami layak di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang boleh kami alami, semuanya dalam kendali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami ini, sehingga kami boleh mendapat ketenangan di dalam kami melaluinya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ketika kami
mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menguatkan kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk mengingat kuasa Tuhan yang sudah menguasai sakit penyakit yang kami derita ya Tuhan. Sehingga iman kami boleh tetap teguh, kuat, untuk kami terus beriman kepada Tuhan, menantikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami sembuh, Tuhan mengasihi kami. Ketika kami tidak sembuh, Tuhan pun mengasihi kami. Bukan itu yang kami mau Tuhan. Tetapi apapun kondisi kami mau terus dekat dan berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena itu satu-satunya yang memberikan harapan kepada kami untuk kami bebas dari sakit penyakit kami. Begitupun ketika kami mengalami kesulitan ekonomi, ingatkan kami Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kaya. Tuhan yang mampu membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami. Dan kuatkan iman kami Tuhan. Jangan sampai iman kami goyah karena keberadaan kami yang tidak tercukupi. Mampukan kami Tuhan untuk melalui semuanya ini. Dan kami terus berharap kiranya juga Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk kami, memberikan jalan keluar untuk kami dan memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap panitia yang sudah Tuhan bentuk, pekerja-pekerja Tuhan yang Tuhan siapkan. Kami berdoa untuk panitia Natal. Kiranya Tuhan memberkati panitia ini di dalam persiapannya untuk perayaan Natal nanti ya Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan Tuhan mampukan mereka untuk menyiapkan semuanya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pencalonan. Kiranya juga Tuhan memimpin, memberikan hikmat untuk panitia pencalonan menentukan setiap pekerja-pekerja Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperan di dalam hal ini, dan biarlah Tuhan yang menentukan setiap pekerja Tuhan. Kami hanya alat Tuhan, tetapi semua keputusan berasal daripada Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, untuk kami mau bekerja untuk Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, untuk kami siap melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk persiapan KKR yang akan diadakan nanti. Tuhan persiapkan hati, pikiran kami, untuk kami dibangun dalam kerohanian yang menuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh tetap benar berada di jalur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa kami yang sedang mempersiapkan pemilu. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan lihat dan semua Tuhan amati. Kami menyerahkan setiap pemimpin negara yang ada untuk dapat memimpin negara ini dengan baik, mempersiapkan pemilu dengan baik dan benar, dan setiap partai yang ada juga dimampukan untuk berfokus kepada kebenaran yang akan mereka lakukan, yang akan membawa bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera, yang akan membawa bangsa Indonesia kepada pengenalan akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin negara yang akan melanjutkan kepemimpinan di tahun-tahun berikutnya, Tuhan turut serta di dalam pemilihan ini. Berikan keamanan kepada negara kami ya Tuhan. Berikan hati yang mau bersatu kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh bersatu di dalam membangun negara ini, sehingga ada kesejahteraan yang boleh dinikmati oleh bangsa ini. Dan bangsa ini boleh menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami kembalikan ibadah pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati
dan juga Tuhan yang akan menyempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Tony. Saudara, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Matius 6, 33-34 sebagai ayat tantangan akan saya bacakan bagi saudara-saudara semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya tersendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Wes dan Bapak Dali akan mengedarkan kantong persembahan sambil kita menyanyikan pujian dari nomor 299, Beri yang Terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Akan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Ya bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Kita akan berdoa, menaikkan doa syukur untuk apa yang sudah kita kumpulkan. Kami bersyukur Tuhan karena ada kesempatan untuk kami memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan serta memberikan persembahan kasih yang lainnya. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami lebih dahulu. Kami bersyukur Engkau melindungi kami sepanjang minggu ini. Engkau menjaga kami, Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Karenanya jadikan persembahan ini menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau serahkan penggunaannya ke dalam tangan kasih-Mu, agar sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan setiap orang diberkati yang terlibat di dalamnya, baik yang terlibat melayani maupun yang terlibat dalam dilayani. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Wes, Bapak Dali. Menyembah dalam firman Tuhan dan penyerahan. Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diakon Tony melalui khotbahnya pagi ini. Kita akan persiapkan diri kita dari SNP 592, Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka
Untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi Bapa, kami menghadap Engkau untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Urapi hamba-Mu, sempurnakan hamba-Mu untuk dapat layak menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan, dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Masih tetap semangat? Semangat ya. Mengapa Bapak Ibu Saudara semangat? Apakah karena hari ini sehat? Karena hari ini sehat. Apakah karena hari ini cuaca baik? Banyak hal yang membuat kita semangat. Tetapi satu hal, seringkali permasalahan di dalam kehidupan kita membuat kita tidak semangat. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Apa aja sih permasalahan yang dihadapi? Permasalahan yang paling banyak kita hadapi saat ini adalah ekonomi dan kesehatan. Betul ya? Banyak orang yang hidupnya susah karena tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Itu yang membuat seringkali kehidupan kita tidak bersemangat. Kesehatan seringkali membuat kita tidak semangat. Ini tidak menyenangkan bagi kita ketika kita menjalani satu kehidupan di dalam dunia ini. Siapa yang mau sakit? Saya sendiri tidak mau. Mungkin saudara-saudara di sini juga tidak mau. Tidak ada yang mau sakit. Tidak ada yang mau kesusahan. Tetapi pada kenyataannya kita sakit. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak akan bersemangat di dalam hidup kita ketika kita sakit? Banyak orang memang terpuruk di dalam hal ini. Karena sakit, kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena sakit, kita tidak mau bersemangat. Ya sudah, saya sakit, buat apa lagi saya bergairah? Buat apa lagi saya bersemangat?
Bapak Ibu Saudara, semua permasalahan bisa terjadi dalam keluarga, pekerjaan maupun gereja. Seharusnya dalam gereja tidak ya. Tapi pada kenyataannya banyak masalah yang kita hadapi dalam gereja. Sehingga itu membuat kita tidak semangat. Semua ini membuat kita menjadi susah. Tetapi kita lupa ada masalah yang lebih besar daripada ini. Apa ya? Yang pertama kejahatan, dosa. Yang kedua kematian, maut. Pernah tidak kita berpikiran bahwa kita tidak semangat karena dua hal ini? Karena kita punya dosa dan ada kematian yang menanti kita. Seringkali kita tidak berpikir ke arah sana karena kita tertutup dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Padahal hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena inilah sumber utama permasalahan kita. Kesulitan, kesakitan membuat kita tidak semangat. Karena ini, karena dosa. Mengapa demikian? Dosa membuat kita tidak punya pengharapan. Betul enggak? Dosa tidak membuat kita punya pengharapan. Bagaimana kita bisa punya pengharapan kalau kita sendiri terpisah dari Allah? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Kita boleh tidak bersemangat ketika kita tidak punya pengharapan. Tetapi ketika kita punya pengharapan, kita harus semangat. Walaupun ekonomi kita morat-marit. Walaupun tubuh kita sakit, harus terbaring. Tetapi ketika kita punya pengharapan, kita harus tetap semangat. Ngomong gampang, tapi prakteknya susah. Betul ya Bu? Bicara kita gampang. Coba kita tanya kepada orang-orang yang sedang sakit. Saya sendiri saja. Dari kemarin saya merasa, waduh, saya diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Sementara sudah beberapa hari ini sakit saya kambuh. Asma saya kambuh. Batuk. Waduh Tuhan, saya bisa enggak menyampaikan? Ya puji Tuhan, mudah-mudahan sampai akhir saya tidak batuk. Bapak Ibu Saudara, susah. Ketika kita mengalami sendiri susah. Ketika kita sehat saya bisa ngomong. Sakit semangat. Sakit semangat. Tapi kalau ketika kita sakit, masih bisa enggak sih kita ngomong? Sakit semangat. Sulit. Sulit sekali. Itu bisa kita lakukan ketika kita punya kesadaran tentang pengharapan tadi. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Rasul Paulus mengatakan bahwa tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diminta untuk tetap mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini merupakan satu ucapan yang sangat besar. Mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kemenangan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kemenangan. Karena Yesus
sudah mati di kayu salib. Kemenangan karena Yesus bangkit dari kematian. Dua hal ini memberikan kita satu pengharapan. Oleh sebab itu, benar yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa kita harus mengucap syukur. Karena kemenangan yang Tuhan Yesus berikan ini, memberikan pengharapan kepada kita. Mengapa demikian? Karena dengan Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian. Maut yang tadi dikatakan sudah dikalahkan. Dosa yang tadi dikatakan sudah diampuni. Bapak Ibu Saudara, semua manusia sudah berdosa. Semua manusia tidak luput dari dosa, karena dosa yang dibawakan oleh Adam. Tidak ada satu orang pun manusia yang lepas dari dosa ini. Sehingga kita manusia yang keturunannya menjadi tidak punya kemampuan untuk berpengharapan. Dosa menjauhkan kita dari Tuhan, dosa menjauhkan kita dari kekudusan, dan dosa menjauhkan kita dari kemuliaan. Tidak ada pengharapan. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian, kita memperoleh kemenangan yang memberikan pengharapan. Pengharapan untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Pengharapan untuk kita bisa lepas dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Oh, berarti dengan kita beriman kepada Yesus Kristus, saya tidak akan sakit. Oh, berarti dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak akan susah hidupnya. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap akan sakit. Bisa sakit maksud saya. Bisa susah hidup saya. Kenapa? Karena hidup di dunia ini tidak ada kepastian. Tubuh ini adalah tubuh yang lemah, yang sebentar lagi akan dibongkar. Ketika kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, itu akan berbeda dengan ketika kita tidak punya pengharapan dan kita sakit. Apa bedanya? Ketika kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, sakit yang kita derita ini adalah sakit yang apa, Bapak Ibu Saudara? Yang disertai oleh Tuhan. Oleh Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Ketika kita sakit, kita punya iman pengharapan yang besar kepada Yesus Kristus. Yesus memampukan kita untuk menghadapi sakit penyakit yang kita derita. Memang kita berpengharapan bahwa kita disembuhkan. Banyak orang-orang yang bisa disembuhkan. Banyak. Kami sendiri mengalami hal itu. Tetapi bukan itu inti permasalahannya. Disembuhkan tidak disembuhkan, kita tetap punya pengharapan bersama-sama dengan Yesus. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup kekal. Ini yang harus kita pikirkan. Di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap keadaan kita harus selalu berfokus kepada keselamatan yang Tuhan berikan, kepada kekekalan yang Tuhan berikan. Bukan kepada sakit penyakit dan kesulitan kita. Kalau kita berfokus kepada itu, kita tidak akan bersemangat. Tetapi ketika kita berpengharapan dan berfokus kepada pengharapan ini, apapun yang kita alami, kita akan tetap kuat. Dan kita mampu menjalaninya. Tidak terpuruk. Dan kita tetap semangat. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah
Karena kita punya Yesus yang sudah memenangkan kita. Karena kita punya Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh itu seperti apa ya? Berdiri dengan posisi yang tegap dan kokoh, kuat. Mengapa harus demikian? Karena kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, berapa banyak pengaruh yang kita dapat di dalam keberadaan kehidupan kita. Dari sosial media aja kita banyak sekali pengaruh-pengaruh yang sangat-sangat besar. Kita nggak bisa lepas dari itu. Yang kita bisa lakukan adalah menyaring apakah ajaran-ajaran atau pengaruh-pengaruh yang ada ini merontokkan iman kita atau tidak. Membuat kita tidak berdiri teguh atau tidak. Itu yang paling penting. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang singkat di dalam media. Tetapi kalau kita tidak memahami pengajaran-pengajaran itu, semuanya tampak benar. Ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Tampak benar. Kalau kita melihat itu tampak benar, berarti belum tentu benar. Bahkan tidak benar. Nah, bagaimana kita bisa berdiri teguh kalau kita tidak mengerti yang benarnya? Oleh sebab itu, Rasul Paulus minta kita tetap berdiri teguh. Pelajari firman Tuhan. Pelajari yang benarnya. Supaya kita tetap di dalam iman kita. Apalagi ketika kita menghadapi kesulitan. Banyak orang yang beralih dari iman yang benar kepada iman yang lain. Karena ingin sembuh. Ini sangat menyedihkan. Padahal kalau kita mengerti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bukan kesulitan yang kita pikirkan, tapi kekekalan yang kita pikirkan. Kita tidak akan beralih kepada iman yang lain. Banyak orang yang, mohon maaf, ini kenyataan. Orang yang sembuh didoakan, tetapi bukan didoakan oleh iman yang benar. Mengapa? Karena ingin sembuh. Ingin sembuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti dan memahami bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, iman kita sudah iman yang luar biasa, apakah kita akan minta kepada iman yang lain untuk kesembuhan kita? Tidak. Oleh sebab itu, berdiri teguh dengan iman yang benar. Ini yang paling penting. Di dalam kehidupan kita, kita nggak bisa lepas dari kesulitan. Tetapi kita bisa lepas dari iman yang benar. Karena apa? Karena kedegilan hati kita. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita. Sehingga kita lepas dari iman yang benar dan mengikuti iman yang tidak benar. Dalam kesulitan ekonomi, banyak kita lihat, bukan orang-orang yang di luar Kristen, tetapi banyak orang Kristen yang menggadaikan imannya. Yang tidak berdiri teguh di dalam imannya. Sangat disayangkan. Ketika Tuhan sudah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberikan pengharapan kepada kita, kita masih beralih kepada iman yang lain.
Bapak Ibu Saudara, berdirilah teguh dalam iman yang benar. Percayalah, kebangkitan itu ada. Rasul Paulus menyatakan seperti ini karena jemaat di Korintus memperdebatkan hal ini. Mereka memperdebatkan tentang kebangkitan. Apakah ada kebangkitan? Rasul Paulus mengatakan ada kebangkitan. Karena Yesus sendiri bangkit. Kalau Yesus kita tidak bangkit, maka sia-sialah semua iman yang kita punya. Tetapi karena Yesus kita bangkit, berarti kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, berarti Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan tahu isi kita, isi hati kita masing-masing. Tahu pergumulan kita dan tahu keinginan kita. Itulah hebatnya Tuhan yang hidup. Kalau kita tidak punya Tuhan yang hidup, andai-andai Tuhan Yesus tidak bangkit, apa yang bisa kita harapkan? Tidak ada. Jadi berdirilah teguh, tetap di dalam iman dan percayalah dengan kebangkitan. Yang kedua, di dalam ayat ini juga dikatakan jangan goyah. Kalau goyah itu seperti apa ya? Kalau tadi dengan posisi tegap kuat, goyah itu tidak mudah berubah. Jangan goyah itu tidak mudah berubah. Tidak mudah beralih. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga menjadi satu hal yang penting yang harus kita pikirkan. Apapun yang kita hadapi, jangan membuat iman kita goyah. Apa yang kita hadapi sekarang itu sementara. Berapa lama ya? Tergantung umur saudara. Berapa lama ya? Tergantung Tuhan kehendaki. Kalau ini sifatnya sementara, kenapa kita tidak memikirkan hal yang kekal? Hal yang kekal ini adalah hal yang akan terus-menerus terjadi dan tidak ada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, sakit ada akhirnya. Benar nggak? Ketika kita mati selesai. Kesulitan hidup pun sama. Selesai ketika kita mati. Tetapi apakah kita pernah memikirkan setelah mati, apa yang akan terjadi? Sekarang mungkin kita nggak berpikir ke arah sana karena kondisi kita baik-baik saja saat ini. Tapi mari kita berpikir, ketika kita mati, mau kemana kita? Ini kekekalan, artinya cuma dua. Ke surga atau neraka. Dua-duanya kekal. Mengapa kita tidak memikirkan hal itu? Kenapa hanya kita membatasi diri untuk memikirkan hal-hal yang sementara? Marilah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama jangan goyah dalam hal ini. Jangan mudah terbujuk dengan iman yang lain. Karena kita punya iman yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Iman yang mampu memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjalani setiap permasalahan hidup kita. Asalkan kita mau. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kalau kita nggak mau, apakah kita akan memilikinya? Tidak. Asalkan kita mau. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menerima iman yang luar biasa ini di dalam Yesus Kristus? Silakan Bapak Ibu Saudara, pikirkan dan renungkan dalam hati kita. Apakah kita mau tetap berdiri teguh, tetap tidak goyah dengan iman di dalam Yesus Kristus?
Itu keputusan yang harus kita ambil. Jangan terlambat, karena kita nggak tahu umur kita kapan dan sampai kapan. Bersyukurlah ketika kita sudah menikmati hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan bersyukurlah ketika Tuhan memberikan kesulitan dalam hidup kita, mengizinkan kesulitan dalam hidup kita. Karena dengan kesulitan yang ada, kita bisa menjadi kuat. Dengan kesulitan yang ada, kita bisa berpengharapan kepada Tuhan. Selanjutnya, ini yang paling berat. Rasul Paulus mengajak kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Berat ya? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Bukan karena saya pencalonan ya, Bu. Bukan. Ini firman Tuhan yang mengatakan ini. Pekerjaan Tuhan menjadi gereja yang melaksanakan perintah agung dan amanat agung Tuhan Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa menuju ini? Kalau kita sendiri tidak giat dalam pekerjaan Tuhan. Sulit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara punya perusahaan, mengambil satu pekerja, dan pekerja itu tidak bekerja. Apakah Bapak Ibu Saudara akan terus menggaji pekerja itu? Pekerja ya, pekerja. Apakah Bapak Ibu akan membayar pekerja itu yang tidak bekerja dari hari ke hari dan diam saja, yang penting ada di kantor kita? Tentunya tidak ya. Kita aja orang yang berdosa tidak mau punya pekerja yang seperti itu. Apalagi Tuhan. Tega kita memberikan asal-asalan kepada Tuhan. Sementara kita di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita. Saya ingin yang terbaik untuk usaha kita. Saya ingin yang terbaik, pekerja yang terbaik untuk perusahaan saya. Bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus hanya ingin mengingatkan kita bahwa giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena masih banyak pekerjaan yang akan kita lakukan. Bukan cuma sampai saat ini. Bukan hanya asal-asalan. Tidak. Tuhan sudah rancangkan semuanya. Memilih Bapak Ibu Saudara sebagai umat pilihan Allah. Saya ulang. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara sebagai umat pilihan Allah. Yang punya tugas dan kewajiban melakukan pekerjaannya. Sama seperti kita memilih karyawan kita untuk melakukan pekerjaannya. Bukan manusia yang meminta, bukan gembala sidang yang minta, bukan. Bukan gereja yang minta, bukan. Tuhan yang minta. Tuhan sudah memilih kita sebagai umat pilihannya untuk mengerjakan setiap pekerjaannya. Pekerjaan yang paling besar adalah menjadikan semua bangsa muridnya. Oh tenang, itu
Ada saudara-saudara kita di teologi ya, yang sekolah teologi. Cukup biarkan mereka yang menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita paling gampang berdoa aja ya. Mari kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mampukan kita memiliki setiap talenta yang Tuhan berikan. Mari kita gunakan talenta-talenta kita untuk memperlengkapi rencana Tuhan. Bekerja untuk memperlengkapi apa yang Tuhan sudah rancangkan. Mungkin betul ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak terlepas dari tantangan ya. Banyak tantangan. Banyak sekali. Betul ya. Banyak sekali penonton-penonton yang memberikan komentar. Banyak. Apakah kita akan hanyut di dalam hal itu dan kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan karena hal itu? Saya pikir rugi ya untuk kita sendiri. Penonton tetap penonton. Pemain tetap pemain. Gak bisa penonton jadi pemain kecuali dia berlatih. Kalau dia berlatih, dia bisa jadi pemain. Dan siap-siap ketika dia jadi pemain, dia akan ditonton orang. Dan akan ada penonton-penonton yang tidak puas dengan permainan kita. Tidak puas dengan pekerjaan kita. Yang paling penting adalah, apakah Tuhan puas dengan pekerjaan kita atau tidak? Itu yang paling penting. Bukan manusia puas dengan keberadaan kita atau tidak. Bukan. Yang paling penting adalah Tuhan puas tidak dengan hasil pekerjaan kita. Itu yang paling penting. Karena Tuhan melihat hati. Bukan melihat berapa banyak kita berdiri di depan sini. Bukan itu. 1000 kali kita berdiri di mimbar ini, kalau Tuhan tidak puas dan tidak melihat bahwa itu benar, semuanya akan sia-sia. Tetapi pekerja-pekerja yang benar-benar melakukan semua hal karena sikap hati yang benar kepada Tuhan, di sini dikatakan jerih payahnya tidak sia-sia. Luar biasa ya. Ketika kita mau bekerja untuk Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, tanpa paksaan, jerih payah yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Mengapa? Karena kita akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang tadi disampaikan adalah berdirilah teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah membayar lunas semua upah pekerjaan kita. Dengan uang? Bukan. Dengan darahnya di kayu salib. Dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita sudah dibayar lunas sebelum kita bekerja. Sebelum kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan semuanya sebelum kita bertobat.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata bahwa kita tidak dibayar. Tuhan sudah membayar lunas. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lukas 21 ayat 19 berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahanlah dalam iman, bertahanlah dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah semua hal yang kami dengar ini boleh memberkati kami dan membukakan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh tetap layak di hadapan Tuhan. Tuhan tilik hati kami masing-masing. Ketika Tuhan mendapatkan kami tidak benar di hadapan Tuhan, ampun Tuhan. Kami mau memperbaiki hal ini. Dan kami mau tetap teguh di dalam iman yang benar. Dan mau melakukan setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, tetap. Baik ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa kepada kami. Yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami memiliki pengharapan. Dan biarlah pengharapan ini boleh kami pakai di dalam hidup kami. Sehingga kami tetap semangat di dalam mengikuti Engkau. Kami berdoa Tuhan, kuatkan kami di dalam setiap keberadaan kami. Karena kami percaya bersama-sama dengan Engkau, Tuhan akan memampukan dan menguatkan kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan Engkau, Allah Anak yang mengampuni setiap dosa-dosa Engkau, Allah Roh Kudus yang mendidik dan memimpin Engkau, memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan.
Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Sidang dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selesai sudah kebaktian kita, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.